Oke, jadi kali ini Indonesia kembali membuat langkah besar di panggung pertahanan maritim dan dirgantara dunia, bos. Terkait kapal perang baru dan jet tempur baru. Nah, jadi admin kutip dari Indomiliter, di ajang IDF 2025 atau International Defense Industry Fair di Turki, sebuah kontrak strategis telah resmi diteken antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan galangan kapal Thai Shipyard Turki. Dan bukan sembarang kapal, bos. Tapi ini adalah 2 unit kapal frigate Istanbul Class alias Istif Class, frigate tercanggih milik Turki, frigate Rasa Sultan Ottoman, bos. Nah, diketahui bahwa kontrak ini diteken dengan penuh kehormatan, disaksikan langsung oleh Presiden SSB Turki, yaitu Profesor Dr. Haluk Gorgun, yang menandai makin eratnya hubungan pertahanan antara Indonesia-Turki. Ibarat pacaran, ini udah tahap tunangan, bos. Dan disebutkan bahwa Istanbul Class ini adalah jawaban atas kebutuhan TNI Angkatan Laut. Panjangnya 113 meter, bobotnya 3.000 ton, dan bisa melaut 15 hari non-stop. Kekuatan kapal perang ini pun juga bukan kaleng-kaleng, bos. Diperkuat dengan VLS, Vertical Launcher System, rudal pertahanan udara. Kemudian juga ada rudal anti kapal Atmaka, meriam otomelara, sistem CWS Gokdenis, hingga helikopter deck untuk helikopter Seahawk. Dan ini lengkap sudah, bisa menyerang dan bertahan, mampu melakukan peperangan permukaan dan anti udara. Kemudian urusan mesin, mereka menggunakan codak, yaitu kombinasi diesel dan gas turbin, dan kecepatan maksimalnya mencapai 29 knots, bukan kaleng-kaleng. Tapi ada satu catatan penting nih, bos. Karena katanya antrian produksi Turki lagi padat, di mana 3 unit sedang dibangun, jadi ya sepertinya Indonesia harus bersabar nih untuk mendapatkan kapal ini. Tapi kalau misalnya ada opsi transfer teknologi dan kapal canggih ini bisa dibuat langsung di galangan kapal dalam negeri, seperti misalnya di PT PAL, nah mungkin bisa cepat ya kan? Tapi ya kalian tahu sendiri PT PAL juga lagi penuh antriannya nih. Dan pertanyaannya, apakah dalam kontrak ini nanti kita akan melihat kapal perang Istif Class made in Indonesia? Atau kita masih harus kirim tim nasi padang ke Istanbul nih, bos? Untuk mendapatkan kapal perang ini, mari kita tunggu kabar terbarunya, bosku. Nah, kemudian lanjut ke kesepakatan selanjutnya nih, yaitu jet tempur. Jadi Indonesia kini sepertinya bakal siap menyambut masa depan angkatan udara yang nggak bisa dilihat radar. Di mana langit Nusantara sepertinya bakal kedatangan bintang baru di jajaran jet tempur, yaitu jet tempur Kaan. Jet tempur siluman generasi kelima dari Turki yang baru-baru ini diteken lagi kontraknya oleh Indonesia. Nah, jadi masih dikutip dari Indomiliter, bos. Pada 26 Juli 2025 kemarin, Indonesia ternyata telah resmi menaikkan kontrak pembelian jet tempur siluman Kaan dalam ajang IDF 2025. Dan kontrak ini pun bikin langkah kita makin mesra dalam kerjasama pertahanan strategis bareng Turkish Aerospace Industries. Nah, jadi kalau kemarin itu MOU, itu baru PDKT, bos. Jadi yang diteken sekarang ini naik level, sudah ibarat sudah lamaran plus kasih cincin. Jadi dari yang sebelumnya cuma MOU di Indodefense 2024, sekarang udah sah nih teken kontrak pembelian alias purchase kontrak untuk jet tempur Kaan. Indonesia katanya bakal dapat 48 unit jet tempur Kaan senilai 10 miliar US dollar. Ngeri sedap. Nah, kemudian walaupun Kaan baru punya satu prototipe yang terbang perdana Februari 2024 lalu, Indonesia pun kini ternyata berani mengambil langkah cepat, bos, untuk memboyong jet tempur ini. Karena mungkin kalau nunggu F-15EX kelamaan ya kan, ibarat nunggu balikan sama mantan, dan mungkin juga maharnya kemahalan. Nah, jet tempur Kaan ini pun juga bukan kaleng-kaleng, bos. Terbang perdana 13 menit di kecepatan 230 knot, lalu makin tinggi di uji terbang kedua sampai 10.000 kaki. Produksinya pun akan dimulai serius tahun 2028, tapi yang bikin makin menarik dengan Indonesia,
yaitu dalam kontraknya pun katanya juga akan mencakup alih teknologi, kemudian produksi bersama dan kerja bareng insinyur kita. Jadi ya siap-siap, teknisi Indonesia bakal ngoprek-ngoprek jet tempur siluman. Indonesia bakal dapat teknologi baru nih bos. Kemudian untuk targetnya 2 unit KAAN per bulan mulai tahun 2029. Dan kalau proyek ini lancar, maka kita bakal jadi kekuatan udara paling futuristik di Asia Tenggara bos. Jet tempurnya macam-macam ya kan. Dari Sukhoi, F-16, KAAN, Rafale, KF-21, dan entah apa lagi nanti. Jadi ya pertanyaannya, apakah KAAN ini bakal jadi F-35 versi halal buat Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bosku. Nah tapi tunggu dulu bos. IDF 2025 ini pun juga bukan cuma soal jet siluman dan kapal perang. Tapi Indonesia ternyata juga tampil garang di panggung industri Dirgantara Dunia lewat sang jagoan dalam negeri yaitu PT Dirgantara Indonesia. Nah apakah yang bakal mereka garap? Oke, jadi dipimpin langsung oleh Direktur Utama Gita Amperiawan, PT DI. Kabarnya tampil penuh percaya diri. Gak cuma pajang pesawat di booth, tapi juga pasang ambisi besar yaitu untuk masuk ke rantai pasok global industri pertahanan dunia bos. Jadi kini mereka gak mau jadi penonton terus, tapi Indonesia juga pengen naik kelas, jadi pemain inti di panggung dunia. IDF 2025 ini pun jadi ajang emasnya bos, karena lebih dari 1.500 perusahaan dari 78 negara tampil di ajang tersebut. Dan PT DI pun membawa trio andalannya. Ada CN235-220, NC212I, dan si mungil tangguh N219. Ketiganya udah terbukti tangguh dari hutan Papua sampai gurun Afrika. Dan perlu kalian tahu, saat ini pasar Afrika dan Timur Tengah kabarnya lagi haus banget nih dengan pesawat turboprop ringan seperti buatan PT DI ini. Dan inilah katanya kesempatan emas PT DI mendapatkan cuan ya kan. Kemudian lanjut, PT DI pun juga nggak mau cuma jualan pesawat doang bos. Mereka juga menggarap layanan MRO biar pesawat awet dan siap tempur terus. Jadi nanti biarpun pesawat udah kakek-kakek, tapi tenaganya tetap jos gandos. Dan yang lebih keren lagi, PT DI kini juga menjalin kolaborasi strategis dengan raksasa teknologi pertahanan Turki. Mulai dari Havelsan, Aselsan, sampai Turkish Aerospace. Dari proyek simulator CN235, pengembangan pesawat patroli maritim MPA, sampai rencana bikin pesawat AWACS. Dan semuanya bakal disiapkan bareng-bareng. Posisi Turki yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Timur Tengah kini jadi titik lompatan sempurna buat PT DI memperluas sayapnya bos. Jadi bukan cuma pesawat tempur siluman KAAN yang terbang tinggi, tapi ambisi industri pertahanan Indonesia juga ikut mengangkasa nih bos. Dan harapannya ya suatu hari nanti Indonesia nggak cuma beli tapi juga bakal jadi negara pengekspor teknologi militer kelas dunia seperti Turki. Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.